Maldini akui Milan perlu rekrut bek tengah baru Januari ini. Direktur teknis Paolo Maldini mengakui bahwa AC Milan mungkin akan mendatangkan bek tengah baru pada bursa transfer Januari mendatang menyusul cederanya Simon Kjaer. Melalui website resmi mereka, Rossoneri mengumumkan bahwa Kjaer telah menjalani bedah artroskopi pada lutut kirinya untuk rekonstruksi pada ligamen krusial anterior pada lutut kirinya dan penyisipan ligamen kontral medial. Operasi tersebut digelar di klinik La Madonnina dan berjalan dengan sukses, namun ia akan menepi selama setidaknya 6 bulan sebagai imbasnya. Tuttosport menyorot bagaimana sebelumnya pertandingan melawan Liverpool pada Rabu dini hari kemarin yang berakhir dengan kalah 1-2 di San Siro. Maldini sempat membicarakan wawancaranya kepada Mediaset Infinity. Dalam kesempatan tersebut, ia pun membuka kemungkinan Milan akan menjelajah Mercato Januari mendatang untuk merekrut bek tengah baru yang akan menggantikan pemain internasional Denmark yang cedera tersebut. Jika seseorang terluka, normal untuk memikirkan Anda mungkin akan menggantikannya. Bahkan, pemain penting seperti Kjaer bisa digantikan. Mari kita lihat, tidak akan mudah menemukan seseorang yang benar-benar berpengaruh, ujar sang direktur. Maldini dan Massara sendiri diketahui tengah memantau sejumlah bek tengah menarik, mulai dari yang berpengalaman hingga talenta-talenta muda dengan potensi menjanjikan, baik di Serie A maupun luar negeri. Bagaimanapun bursa transfer Januari nanti, Rossoneri bakal sangat sibuk meskipun rencana mereka mungkin akan berubah setelah terdepak di Liga Champions. Milan tersingkir di Liga Champions, Elliott diminta lebih perkuat klub. Jurnalis Carlo Pellegatti meminta pemilik AC Milan Elliott Management untuk berinvestasi pada beberapa pemain berkualitas sehingga mereka bisa bersaing di level tertinggi. Performa Rossoneri benar-benar mengecewakan saat takluk dari Liverpool pada Rabu dini hari lalu, mengingat mereka tak benar-benar menunjukkan intensitas, aplikasi atau kreativitas untuk berupaya mengendalikan permainan meskipun berhasil unggul terlebih dahulu melalui finishing jarak dekat Fikayo Tomori pada babak pertama. Mo Salah lantas menyamakan kedudukan kurang dari 8 menit setelah dituduhkan di Vogue Origi pada babak kedua, memberikan pasukan Jurgen Klopp keunggulan yang layak mereka dapatkan. Kemenangan 3-1 Atletico Madrid atas Porto di Portugal membuat juara La Liga tersebut yang menemani The Reds menuju ke 16 besar Liga Champions dan Il Diavolo finish di dasar klasmen. Pellegatti pun berbicara setelah pertandingan dalam editorialnya untuk Milan News dan mengaku kecewa dengan hasil tersebut yang menunjukkan perbedaan kelas antara raksasa Serie A tersebut dan Liverpool, sehingga menyorot perlunya langkah berikutnya. Saya kecewa, sangat kecewa. Saya berbicara tentang 90 menit, bukan proyek, bukan perjalanan di Liga Champions. Saya berharap bisa melihat semangat klub yang gigih yang menjadi ciri tim Stefano Pioli, tim yang tidak pernah menyerah meski dengan absennya sejumlah pemain, meski dengan masalah yang terus meningkat sepanjang pertandingan, ujarnya. Dalam beberapa jam ke depan, saya akan menjauh dari mereka yang tersenyum puas karena sekarang klub bisa fokus hanya pada Liga. Itu pendapat kecil yang kontradiksi dan menyangkal daya tarik internasional yang mengiring klub menjadi salah satu legenda dunia sepak bola. Sekarang, pemilik dan manajemen yang telah mempercepat waktu dalam membangun tim yang sudah berada di puncak Liga selama 18 bulan harus mengambil langkah selanjutnya dengan memberi Pioli beberapa pemain baru bertaraf internasional. 20 tahun telah berlalu sejak malam mengerikan di Istanbul yang membuat Milan Zagroni mengeluarkan segalanya pada putaran pertama, selanjutnya dalam 20 tahun tidak lagi. Mulai pengganti Tomori hingga Tolisso menjadi opsi perkuat komposisi tim. AC Milan kembali menyusun deretan daftar pemain yang bakal dipinang pada jendela transfer musim dingin mendatang. Sejumlah pemain bakal menjadi incaran Rossoneri, 2 diantaranya berposisi sebagai gelandang bertahan dan bek tengah. AC Milan tidak bisa mengelak untuk segera membenahi kualitas keadaan skuadnya, terlebih setelah tersingkir dari Liga Champions. Harapan tinggi Rossoneri tertuju kepada gelar Serie A di Liga Italia. Untuk menjaga konsistensi dan tak terulangnya nasib tragis musim lalu, skuad tempur Stefano Pioli mulai bergerak lagi untuk meminang amunisi baru. Cedera yang dialami oleh Simon Kjaer membuat manajemen klub mau tak mau wajib mendatangkan bek tengah baru. Pioli dipandang bakal kesulitan jika hanya mengandalkan Fikayo Tomori, Matteo Gabbia maupun Romagnoli untuk mengarungi sisa musim ini. Beberapa pemain incaran pengganti seperti Christensen dan Milenkovic yang santer dikabarkan bakal dijual murah, jadi opsi perkuat di lini bertahan. Selain bek tengah, Centro Campalista atau tempat gelandang bertahan juga dinilai perlu menambah amunisi baru. Adanya Corentin Tolisso dari Bayern Munchen yang konon kabarnya masuk dalam gebet Rossoneri. Langkah 9 melihat peluang mendapatkan jasa Tolisso tak lepas dari masa depan Frank Kessie. Gelandang asal Pantai Gading tersebut kontraknya bakal usang pada Juni 2022 mendatang.
Pihak klub sudah berupaya untuk menambah masa bakti sang gelandang, namun hingga kini Kessie belum menandatangani proposal kontrak baru yang disodorkan AC Milan. Rossoneri menyadari akan skenario pahitnya, oleh karena itu mendatangkan gelandang bertahan baru menjadi langkah yang dipandang tepat untuk mengantisipasi kehilangan Kessie. Banyak pemain Milan tampil buruk dalam kekalahan dari Liverpool. Tak banyak pemain AC Milan yang tampil sesuai standar dalam kekalahan 1-2 dari Liverpool pada Rabu dini hari kemarin di San Siro. Rossoneri menelan kekalahan dari The Reds dalam pertandingan wajib menang di depan para pendukung mereka sendiri jika ingin membuat harapan mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions tetap hidup. Akan tetapi, pada kenyataannya performa mereka sangat datar melawan pasukan Jurgen Klopp yang banyak menurunkan pemain lapis kedua, kecuali Sadio Mane dan Mo Salah, dan bahkan beberapa produk jebolan akademi mereka. La Gazzetta dello Sport menuliskan bagaimana hanya beberapa pemain yang tampil cukup baik, mengingat mereka hanya memberikan rating 6 dari 10 kepada Sandro Tonali, Pierre Kalulu, Ismail Bennacer, Alexis Saelemaekers, dan Alessandro Florenzi, dengan 3 nama terakhir masuk sebagai pemain pengganti untuk memberikan tambahan intensitas dan kesegaran dalam pertandingan. Sementara itu, skor 5-5 diberikan kepada Fikayo Tomori, Alessandro Magnoli, Brahim Diaz, dan Radek Krunic. Sementara itu, deretan panjang pemain dengan rating 5 dari 10 justru mewarnai performa Il Diavolo, yakni McMahon, Theo Hernandez, Franck Kessie, Junior Mesias, dan Zlatan Ibrahimovic, yang ironisnya merupakan starter dalam laga kontra Liverpool tersebut. Kini Milan perlu segera bangkit dan kembali ke performa terbaik mereka mengingat setelah tersingkir dari Eropa, mereka hanya tinggal fokus di Serie A dan Coppa Italia.